Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wahyudi dari kelas 1C Prodi Manajemen Bisnis Syariah. NIM 12015024. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ejaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat di dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda-tanda baca. Oleh karena itu, ejaan perlu dipahami dan dibahas untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ejaan yang disempurnakan itu, untuk diketahui dan diaplikasikan ke dalam penulisan berbagai karya tulis. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Lazimnya ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan, ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Misalnya, huruf dahulu adalah huruf. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai dan sekarang yang dipergunakan adalah huruf. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa yang biasa disebut dengan diagram. Dengan demikian, terdapat banyak lambing atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fonemas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, hingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetis. Sampai saat ini dalam bahasa Indonesia telah dikenal 3 nama ejaan yang pernah berlaku. Ketiga ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Ejaan Van Ophusen, yaitu jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Yang kedua, ejaan Republik atau yang biasa disebut dengan ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Suwandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophusen yang berlaku sejak tahun 1901. Terdapat beberapa ciri penanda lingual dalam ejaan Suwandi, yaitu penggantian huruf OE menjadi U. Bunyi serentak ditulis dengan K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Dan yang terakhir, ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti nyonya diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaruan kedua, gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Sekian penjelasan ejaan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.